Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Sobat YNL JR dimanapun berada. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2021, maka saya pun berbusana seperti ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kita, bangsa yang besar, bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk katakan merdeka, merdeka, dan merdeka. Kita bersatu membangun bangsa ini bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang dikdaya, bangsa yang adidaya. Amin. Selamat ulang tahun ke-76 buat bangsaku, bangsa Indonesia yang kucintai, yang kuhormati. Oleh sebab itu, siapapun yang mencoba merongrong, menghancurkan bangsa ini, saya dan juga teman-teman semua berdiri di garda terdepan untuk melawan siapapun dia yang merongrong bangsa ini. Teman-teman, saya merinding ketika mengatakan ini. Karena saya tidak mau secara pribadi bangsa ini dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang mungkin tidak terlalu merasakan, tidak begitu memiliki bangsa yang besar ini. Saya sebagai orang NTT, anak NTT, saya adalah orang Indonesia dan saya bangga memiliki bangsa yang kucintai dengan begitu banyak suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman semua, teman-teman saya di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, di Ambon, di Jawa, seluruh Jawa, Bali, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara. Kita semua adalah satu. Saya mengasihi teman-teman semua. Kita satu bangsa, satu tanah air. Boleh kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu. Justru karena kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda suku, memperkaya bangsa ini dan membuat kita semakin hari semakin solid, semakin bersatu. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengawali video saya pada hari ini. Video yang akan saya bagikan pada hari ini tentu berkaitan dengan kemerdekaan kita 76 tahun. Sudah pada hari ini kita berusia di usia 76. Saya setuju dengan pernyataan seorang kiai yang cukup besar, yaitu Kiai Said Akil Sirot, yang mengatakan bahwa budaya Indonesia lebih mulia dari budaya bangsa lain. Tapi di dalam konteks video yang akan saya bahas, beliau katakan bahwa budaya Indonesia lebih mulia, lebih luar biasa dari budaya Arab. Tentu dia punya alasan mengapa demikian. Tapi di dalam poin ini, saya sebagai anak bangsa, saya setuju. Yes, budaya Indonesia, budayaku lebih mulia daripada budaya bangsa lain. Bukan berarti saya menjelekkan budaya bangsa lain. Tapi saya mengatakan sebagai anak bangsa, saya katakan demikian. Teman-teman semua di dalam momen kebangsaan ini, 17 Agustus tahun 2021 ini, saya memanfaatkan sebagai sebuah momen yang luar biasa bagi saya, sehingga saya membahas ini di dalam persepsi pandangan Kristen melihat negara. Tapi saya mendasarinya dalam video ceramah kebangsaan yang saya ambil, yang saya akan paparkan kepada teman-teman, dan saya akan menyamakan melihat di dalam persepsi iman Kristen seperti apa. Walaupun tidak lengkap, namun saya akan memaparkan sedikit terkait dengan itu. Teman-teman, video yang saya maksud adalah video ceramah politik kebangsaan
pandangan kebangsaan dari seorang kiai yang cukup besar di Indonesia, yaitu Kiai Said Akil Sirot. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video ini. Setelah itu kita akan mengkaji bersama-sama. Mari kita saksikan. Teman-teman semua, Sobat NLJR yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat cuplikan dari video yang saya tayangkan tadi, teman-teman. Kiai Said Akil Sirot luar biasa memaparkan pemaparan yang sangat-sangat bermakna, sangat-sangat dalam, tentunya memberikan pesan yang sangat-sangat kuat agar kita mencintai bangsa di mana kita berada. Dia katakan bahwa budaya Indonesia lebih mulia dari budaya Arab. Kita jauh lebih baik dari saudara-saudara kita di Timur Tengah. Dia sudah memberikan alasannya mengapa demikian. Bangsa Arab setelah kekuasaan daripada Ottoman, mereka kehilangan. Mereka tidak bisa memisahkan, membedakan antara nasionalisme dan agama. Islam dari Arab, Quran berbahasa Arab, Nabi Muhammad dari Arab, sholat berbahasa Arab, dan beliau juga jelek-jelek dari lulusan atau keluaran dari Arab. Misalnya dia pernah menuntut ilmu di sana, dan dia menyebutkan beberapa tokoh bangsa yang lain. Tapi hal yang sangat membuat saya merinding adalah dia katakan bahwa walaupun saya lulusan dari Arab, yang saya bawa pulang hanya ilmu, bukan budayanya. Yang saya bawa pulang adalah ilmunya, bukan budayanya. Ini sangat-sangat keren. Saya akan langsung menanggapi, teman-teman. Ini sebuah pernyataan anak bangsa yang patut untuk diteladani. Demikian juga orang-orang Kristen yang mungkin dia punya kesempatan untuk belajar di Israel, belajar di Eropa. Kita mungkin belajar di sana, tetapi ingat, kita pulang membawa ilmunya, bukan membawa budaya Eropa, budaya Israel, budaya Timur Tengah untuk diterapkan di Indonesia. Itu poin yang sangat-sangat penting dan saya setuju. Kenapa? Walaupun saya beragama Kristen, saya tidak harus sama seperti orang Eropa, saya tidak harus sama seperti orang Israel. Saya mengambil konsepnya, tetapi tidak dengan budayanya. Oleh sebab itu kita harus bedakan. Ini sangat-sangat penting. Kita beragama, saya beragama Kristen di dalam cita rasa budaya Indonesia, budaya Nusantara. Dan saya sepakat dengan Kiai Akil Sirot bahwa kita menggunakan budaya bangsa kita untuk beragama. Bukan agama untuk bangsa, sehingga dikatakan bahwa batik itu bagus untuk sholat. Ya, itu budaya yang dipakai untuk beragama. Yang dia tidak setuju adalah pakai gamis, pakaian gamis dan digunakan untuk demo. Itu tidak betul. Sekali lagi dikatakan bahwa budaya kita jauh lebih baik, lebih mulia dari budaya Arab. Arab belum tuntas dengan agama dan nasionalismenya. Sedangkan Indonesia sudah selesai. Wow, keren banget. Saya sangat setuju dengan ini. Indonesia sudah selesai. Artinya bahwa kita sudah bisa membedakan antara mana bagiannya negara, nasionalisme, dan mana bagiannya agama. Jika ini dicampur adukan, maka akan terjadi kekacauan, kehancuran. Di dalam NU sendiri dikatakan, di dalam pendiri NU dikatakan bahwa di dalam Islam, ya, nasionalisme adalah bagian dari iman yang disampaikan oleh pendiri NU
Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Bagaimana dengan pandangan kekristenan teman-teman semua? Kekristenan pun jelas teman-teman, sebagai orang percaya, bagaimana dia menganggap bangsa ini. Di dalam kekristenan dikatakan bahwa kita harus menghormati, kita harus menghargai para pemimpin. Dia mendoakan mereka, tidak hanya menghargai, mendoakan para pembesar, para raja, para pemimpin kita. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3, di sana kita melihat berdoa syafaat, bersyukur, naikkan syafaat untuk bangsa kita. Mengapa? Kita harus menghargai bangsa di mana kita berada. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan bahwa sebab sejahtera kota, sejahtera bangsa di mana kita berada, itu merupakan sejahtera kita juga. Dan pemerintah adalah hamba Allah di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu orang Kristen dituntut wajib untuk menghormati, menghargai bangsa di mana dia berada. Hormat kepada bangsanya, bangsa Indonesia yang kucintai. Merah putih benderaku, Garuda di dadaku. Seorang Kristen dituntut wajib untuk menghargai bangsa atau kota di mana dia berada. Tidak hanya menghargai, tetapi mendoakan, bersyafaat untuk bangsa itu. Sebab sejahtera dari bangsa itu adalah sejahtera kita juga. Sejahtera dari bangsa Indonesia adalah sejahtera teman-teman dan saya. Sejahtera kota kita menjadi sejahtera kita juga. Sejahtera kota Manado, sejahtera kota Papua, sejahtera kota Riau, sejahtera kota Aceh, Provinsi Aceh, Bengkulu, ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, NTT, Bali, Sumbawa, Lombok, Gorontalo, Siau, Sangir, sampai di Rote, menjadi sejahtera kita juga. Teman-teman semua, mengapa saya sampaikan itu? Bahwa saya mau katakan sekali lagi, bahwa menjadi umat beragama yang baik, dia harus menjadi umat atau warga negara yang baik pula. Jika seseorang mengakui bahwa dia adalah umat beragama yang baik, tetapi dia tidak menjadi warga negara yang baik, maka saya pertanyakan imannya. Iman kita harus berdampak bagi kota, masyarakat, tempat kita berada. Tidak hanya membentuk diri kita menjadi orang-orang kudus bagi dirinya sendiri. Tidak. Tetapi di dalam kekristenan jelas, kalau lu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lu juga harus mengasihi, menjadi berkat bagi masyarakat, kota, bangsa di mana Anda berada. Yesus datang di dalam budaya, dan dia tidak menolak budaya. Harus betul ada budaya-budaya tertentu yang harus kita tolak jika itu bertentangan dengan kebenaran. Oleh sebab itu teman-teman semua, mari dalam momen ini kita menjadi anak bangsa yang berdampak bagi bangsa kita sesuai dengan passion kita, panggilan kita masing-masing. Teman-teman yang mengajar, jadilah seorang pengajar yang baik. Pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Berkontribusi bagi bangsa ini. Dan apapun itu sebagai anak bangsa, mari kita implementasikan sebagai cinta kita kepada bangsa kita. Dan berbicara dikorelasikan dengan iman, maka kita mau menunjukkan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah dapat dirasakan oleh bangsa di mana kita berada, teman-teman semua. Oleh sebab itu, jelas di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Akhil Siraj sama dengan pandangan kekristenan. Saya punya buku ini, teman-teman, Menghari Inikan Injil di Bumi Pancasila, ada di sini. Saya juga punya buku politik. Itu menjadi landasan saya untuk membahas hal-hal semacam ini. Jadi, apalagi saya pakai pandangan John Calvin, dia itu sangat-sangat jelas, dia memisahkan antara tugas agama dan tugas negara. John Calvin katakan bahwa negara bertugas menjamin keamanan umat beragama, dan umat beragama, pemimpin-pemimpin agama membentuk umatnya untuk menjadi umat yang taat kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu tidak ada pertentangan, tapi bersatu, bersinergi untuk mensejahterakan bangsa, untuk mensejahterakan umat dan bangsa di mana dia berada. Karena seorang percaya yang baik tidak mungkin dia menjadi anak bangsa yang tidak baik. Seorang percaya, seorang beragama yang baik tidak mungkin dia mau korupsi. Jika seorang mengklaim diri beragama dan dia korupsi, berarti dia
bukan seorang umat beragama yang baik. Oleh sebab itu gereja, agama dan bangsa bersinergi untuk membentuk umat, masyarakat, gereja membentuk keserohaniannya menjadi yang baik, sedangkan negara, pemerintah membentuk menjadi anak bangsa yang tangguh, anak bangsa yang kuat, anak bangsa yang mampu bersaing. Satu tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, semua teman-temanku umat beragama dimanapun berada, interfaith, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mari kita semua, saya percaya bahwa setiap keyakinan kita mengajarkan untuk menghargai, menghormati bangsa kita, sehingga kita beragama. Dan agama yang kita anut itu berdampak buat bangsa ini. Kita bersatu memajukan Indonesia yang kita cintai, Indonesia yang kita hormati. Dan saya sebagai orang Kristen, ketika saya beriman, saya percaya kepada Tuhanku, saya mengimplementasikan iman itu kepada bangsa di mana saya berada. Saya sebagai seorang pengajar, saya akan mengajar dengan baik. Saya akan memberikan edukasi-edukasi yang baik, yang membangun, yang mencerdaskan anak bangsa. Dan saya sebagai pengajar, saya akan menjadi agen transformasi bagi anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak. Tidak hanya secara spiritual, tidak hanya secara kognitif, ya, tetapi mereka menjadi anak-anak yang loyal kepada bangsa di mana dia berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman dan saya, memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai bersama, semakin maju, semakin dikdaya dan adidaya. Terimalah salam dari saya, YNL JR. Merdeka, merdeka, merdeka.